Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Allah, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan, dan perbaharuilah hati dan rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, "Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum." Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, "Kafir," harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, "Jahil," harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca kembali firman Allah, Matius pasal 5 ayat 20. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa yang hendak disampaikan pada Matius pasal 5 ayat 20 ini? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dikecam Yesus karena mereka tidak berbuat seperti apa yang mereka imani, atau istilahnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Namun di sisi lain, Yesus mengatakan bahwa jika hidup kerohanian kita ternyata tidak lebih benar daripada kerohanian ahli Taurat dan orang Farisi, maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Terkadang seseorang sangat mahir mengkritik orang lain dan menyalahkan orang lain. Tetapi, ia sendiri tidak berbuat kebaikan seperti yang ia katakan pada saat mengkritik orang. Terkadang seseorang dengan gagahnya menyindir dan kritik orang lain, misalnya, mengkritik seseorang seperti ahli Taurat oleh karena mereka hafal ayat-ayat di Alkitab, dan menghakimi mereka itu memilih-milih ayat untuk kepentingan diri sendiri, misalnya, perpuluhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, di Katolik tidak diwajibkan memberi persepuluhan untuk gereja, tetapi kami memberi dengan kerelaan hati. Gereja Katolik berulang kali dengungkan slogan agar kita umat Katolik mau berbagi dan berbela rasa. Memang bukan jumlahnya yang menjadi satu-satunya fokus perhatian. Tetapi, seberapa peduli kita terhadap sesama? Ada orang yang berkata, aku sudah berbagi kepada sesama jika hanya kolektif sekuil dengan uang segitu. Mana bisa menolong orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan kita? Uang memang bukan segalanya, namun untuk melihat kemurahan hati seseorang, seringkali satuan nilai uang menjadi alat ukurannya. Bapak, Ibu, mari kita baca firman Allah Markus pasal 12 ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya, dan Yesus berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ini salah satu contoh, maksudnya, kenapa kita diminta Yesus supaya kehidupan kerohanian kita harus lebih baik dan lebih benar daripada kehidupan kerohanian ahli Taurat dan orang Farisi. Kita mengkritik orang lain dalam hal kebaikan memberi, namun kita sendiri tidak memberi lebih baik daripada orang lain. Bukankah itu sama saja dengan orang Farisi dan ahli Taurat menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi mereka sendiri tidak berbuat kebaikan? Jika kita masih bersikap seperti itu, apakah masih layak kita menyindir dan mengkritik orang lain, sedangkan kita sendiri tidak berbuat demikian? Ada begitu banyak hal yang diketahui, atau minimal didengar tentang nasihat akan kebenaran firman Tuhan. Namun banyak orang menutup hati dan pikiran sekalipun mereka umat Kristiani. Hal ini disebabkan mereka tidak mau mengikuti kebenaran firman Tuhan, sehingga menutup diri mereka, yakni menutup pikiran dan hati mereka akan kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar dari orang lain maupun yang mereka membaca sendiri firman Tuhan. Akan tetapi, ada yang langsung menolak ketika dikasih tahu firman Tuhan, sebab mereka yakin pada kebenaran diri sendiri yang terpatri sebagai prinsip hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca firman Allah 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini,
Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ada sebuah contoh. Ada umat Kristiani sama sekali tidak ke gereja atau hanya sekali-kali, atau jarang ke gereja karena sibuk mencari duit. Ada umat Katolik rajin bersekutu berdoa novena atau doa rosario di lingkungan. Tetapi, ia tidak pernah mau mengikuti pendalaman iman atau Alkitab. Sebab, tidak tertarik sama sekali artinya menolak mendengar firman Tuhan. Mengapa demikian? Firman Tuhan di kitab suci tidak penting bagi dirinya. Sebab, ia sudah ada prinsip hidup yang diakuinya kebenaran dirinya. Apalagi kenyataannya, ia sukses dengan mengandalkan prinsip kebenaran dirinya. Buktinya usahanya berhasil, hartanya banyak, pokoknya lebih berhasil daripada orang lain. Yang memberitakan firman Tuhan, tetapi tidak kaya, tidak sukses seperti dirinya. Itu sebabnya, Bapak Ibu yang terkasih, pemberitaan Injil tidak akan diterimanya sebagai prinsip hidupnya. Sehingga, firman Tuhan didengarnya, berlalu begitu saja dan tidak masuk ke pikirannya dan menyentuh hatinya. Ke gereja ikut misa ekaristi hanya untuk menjaga keseimbangan hidupnya, agar nanti meninggalkan dunia ini sebagai umat Katolik atau umat Kristiani. Doa novena dan doa rosario, ia mau berdoa karena doa permohonan berkat kepada Bunda Maria menguntungkan dirinya. Sebab, menurutnya lebih banyak berhasil dikabulkan doa-doanya. Hal seperti inilah yang menyebabkan kerohaniannya tidak bertumbuh. Karena motivasi dan tujuannya semata-mata untuk pemenuhan keinginan dirinya. Padahal Yesus menghendaki setiap orang yang percaya kepadanya mau berbagi kepada orang lain, atau dengan kata lain adalah mengasihi sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga permenungan kita hari ini akan menyadarkan kita betapa pentingnya kita menjaga hidup kerohanian kita, supaya perjalanan hidup selama berada di dunia ini selaras dengan jalan keselamatan yang Yesus kehendaki kita lakukan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh kepada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan comment. Tuhan Yesus memberkati.